Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di ruang kolaborasi modul 1.4 A51 Budaya Positif. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Eni Trihandayani, Bapak Ismail Marzuki, dan Ibu Maya Nuraini, beserta fasilitator Bapak Obing Hobir dan PP Ibu Niken Andamari dan Bapak Kusnoko. Kasus pertama, pertanyaan 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Analisisnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan bahwa apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Ibu Santi dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, dan apakah ada gagasan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Analisis, sesuai dengan kesalahan yang dibuat, yaitu mereka mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka mengusulkan kepada kepala sekolah agar ketika tidak ada guru, Ibu Eni sebagai pengganti mereka akan menunjukkan sikap santun kepada semua bapak ibu guru. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Analisis, Bu Eni memposisikan sebagai teman karena Bu Eni melakukan peneguran dengan halus. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Analisis, setuju dengan langkah Ibu Santi, yaitu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kasus kedua, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Analisis, sebagai penghukum, karena Pak Lukman tidak mau mendengarkan alasan yang disampaikan oleh Sabrina, karena Sabrina memakai sepatu yang salah warna. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Analisis, Pak Lukman mengatakan, Sabrina, apa kamu tahu sekolah mulai jam berapa? Dan warna sepatu apa yang harus dipakai? Contoh lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok dan kedepannya akan terjadi masalah seperti ini lagi? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, A. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Analisis, nilai kebajikan menghargai orang lain dalam hal status sosial, artinya agar tidak berlomba-lomba akan harga sepatu. Kalau saya jadi kepala sekolah terkait peraturan yang dibuat oleh Pak Lukman, barangkali Pak Lukman ingin membuat keseragaman terhadap siswa menyesuaikan dengan sepatu yang dikenakan oleh bapak ibu gurunya. Pertanyaan B, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Analisis, tidak setuju karena pada kejadian tersebut Sabrina melakukan pelanggaran karena alasan tergesa-gesa. Akan lebih bijaksana jika Pak Lukman mengambil kontrol sebagai manajer atau pengamat. Setelah peraturan tersebut disepakati bersama, tentu perlu dituangkan dalam sebuah aturan tertulis yang kemudian disosialisasikan kepada peserta didik, dan perlu disepakati pula sanksi yang akan didapatkan dari setiap pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Kasus ketiga, pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Analisis, membuat orang merasa bersalah. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali diperhatikan. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Analisis, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Dengan menanyakan masalah apa yang dihadapinya, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Rasa senang dalam belajar agar dalam belajar bukan menjadi beban.
Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertama-tama, saya menanyakan, Fajar mengantuk ya? Kemudian, Fajar, kamu tahu sekarang lagi apa? Semalam kamu tidur jam berapa? Sampai malas-malasan tidur begitu. Apakah kamu mengerti tentang apa yang kamu lakukan pada saat guru sedang mengajar? Kalau begitu, nanti jam istirahat kamu harus mempelajari materi yang sudah tertinggal tadi. Kemudian, apakah kamu sudah sarapan? Pertanyaan keempat, apakah Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini? Bagaimana tindak lanjut Anda? Analisis, kepala sekolah memberi pengarahan kepada Bu Dani untuk menggunakan sikap kontrol yang lebih baik, yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kepala sekolah bisa menanyakan, Fajar, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kasus keempat, pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Analisis. Kontrol sebagai manajer, hal ini terlihat cara Bu Suti dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Analisis, kebutuhan penguatan yaitu kebutuhan penguasaan diakui atas prestasi dan keterampilan, dan kebutuhan kebebasan untuk belajar menjahit. Ibu Suti menasihati Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Analisis, keyakinan untuk tanggung jawab yaitu bertanggung jawab dan memperbaiki baju Anto dengan belajar menjahit dan rasa kasih sayang dan diterima dalam komunitas atau Dino dan Anto kembali rukun. Refleksi. Berdasarkan keempat kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Sudah mewujudkan nilai keyakinan kelas, kebutuhan anak sudah terpenuhi, segitiga restitusi sudah terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer dan sudah menggunakan posisi kontrol yang sesuai dan baik untuk menanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai kebajikan, juga tidak melukai atau menciderai perasaan murid. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 belum menunjukkan penerapan budaya positif sesuai teori tersebut. Demikian hasil kolaborasi dari kelompok kami. Salam sehat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.